Sebagian orang mengatakan bahwa Allah itu berada di atas langit, sedangkan sebagian ulama berpandangan bahwa Allah itu tidak memiliki tempat. Yang menjadi pertanyaan, manakah pendapat yang benar dalam masalah ini? Jawabannya, para ulama ahlu sunnah yang menerangkan akan ketinggian zat Allah Ta'ala di atas para makhluknya telah berdalil dengan Al-Quran, sunnah, ijma', akal sehat, dan juga naluri dengan perincian sebagai berikut. Pertama, dalil dari Al-Quran. Ayat-ayat Al-Quran yang memberikan keterangan akan ketinggian Allah Ta'ala di atas para makhluk sangatlah banyak lagi beragam. Terkadang dengan menyebutkan secara tegas akan ketinggian Allah Ta'ala. Sesekali membahasakannya dengan kata fauqiyah yang artinya berada di atas. Ada juga yang memberitakan tentang turunnya sesuatu dari Allah atau naiknya sesuatu tersebut kepadanya. Dan tidak jarang Allah juga menjelaskan bahwa dirinya berada di atas langit. Sebagai contoh, ayat yang menyebutkan secara tegas akan ketinggian Allah Ta'ala seperti firman-Nya, Sabbih isma rabbikal a'la. Sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi. Quran Surat Al-A'la ayat 1. 2. Ayat yang membahasakan akan ketinggiannya dengan kata fauqiyah seperti firman Allah Azza wa Jal, Wahuwal qahiru fawqa ibadah. Dialah Allah yang maha berkuasa di atas hamba-hambanya. Quran Surat Al-An'am ayat 18. 3. Ayat yang memberitakan turunnya sesuatu dari Allah Ta'ala seperti firman-Nya, Inna nahnu nazzalna dzikra. Sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan Al-Quran. Quran Surat Al-Hijr ayat 9. 4. Ayat yang menceritakan tentang naiknya sesuatu kepada Allah Ta'ala sebagaimana dalam firman-Nya, Ilaihi yas'adul kalimut tayyib wal 'amalus salihu yarfa'uh. Kepadanya lah akan naik seluruh perkataan yang baik dan semua amal kebaikan akan diangkat. Quran Surat Fatir ayat 10. 5. Ayat yang menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berada di atas langit seperti firman-Nya, Aamintum man fis sama'i an yakhsifa bikumul ard. Sudah merasa amankah kalian bahwa Dia yang ada di langit tidak akan membuat kalian ditelan bumi? Quran Surat Al-Mulk ayat 16. Kedua, dalil dari sunnah. Terdapat banyak hadis yang menunjukkan akan ketinggian Allah di atas para makhluknya. Seperti hadis yang menceritakan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengangkat tangannya ke arah langit pada saat berdoa, sebagaimana telah disebutkan dalam puluhan sabdanya. Demikian juga penjelasan yang ada pada hadis Jariyah, seorang budak wanita yang pernah ditanya oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Allah? Kemudian ia menjawab, di atas langit. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kembali bertanya, siapa aku? Ia pun menjawab, engkau adalah Rasulullah. Lantas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada pemilik budak tersebut, merdekakan budakmu karena ia adalah wanita yang beriman. Hadis riwayat Muslim. Inilah jawaban dari seorang budak wanita yang tidak memiliki kekuasaan apapun atas dirinya. Hanya saja ia mengenal baik bahwa Rabb-Nya berada di atas langit. Sayangnya, sebagian orang yang bebas justru malah mengingkari keberadaan Allah di atas langit, di mana mereka mengatakan bahwa Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri. Bahkan mereka menegaskan bahwa Allah itu ada di mana-mana. Ketiga, dalil ijma'. Para ulama terdahulu telah bersepakat bahwa zat Allah berada di atas langit, dan kesepakatan tersebut telah dinukil oleh banyak ahli ilmu, di antaranya oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab beliau Al-Ulu lil Aliyyil Ghaffar. Keempat, dalil logika. Seluruh makhluk yang berakal telah bersepakat bahwa tinggi itu merupakan sifat yang sempurna. Oleh sebab itu, sudah sewajibnya tinggi menjadi salah satu sifat Allah Azza wa Jal. Karena setiap sifat yang sempurna secara mutlak itu wajib ditetapkan untuk Allah Jalla Jalaluh.
Kelima, dalil fitrah. Dalil ini merupakan satu perkara yang tak terbantahkan dan tidak mungkin untuk dipungkiri. Karena setiap manusia memiliki naluri yang terpatri di dalam kalbunya, sehingga secara spontan mereka akan meyakini tentang keberadaan Allah di atas langit. Tiada bukti yang paling nyata menerangkan akan hal itu, melainkan tatkala seseorang ditimpa musibah, di mana dia akan bersandar kepada Allah dalam menghadapinya, maka pada saat itu hatinya pasti tertuju ke arah langit, tidak akan berpaling ke arah manapun. Namun anehnya, orang-orang yang mengingkari akan ketinggian Allah tidak pernah mengangkatkan tangan mereka kecuali ke arah langit ketika berdoa.